Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu, bapak, para sesepuh, bina sepuh, jamaah subuh di Masjid Nurul Ihsan rahimakumullah, mengawali pertemuan ataupun pengajian atau kuliah subuh pada pagi ini, izinkan kami mengajak kepada bapak dan ibu untuk bersyukur kepada Allah SWT. Sampai detik ini kita masih diberi umur panjang, diberi kesehatan, istiqomah dalam ibadah. Mudah-mudahan ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya, termasuk kita semuanya. Allahumma amin. Ibu, bapak yang saya hormati, yang kedua kali saya matur di hadapan panjenengan. Ini maskernya saya plotrokaken ya, karena kalau gini pakai kacamatanya ngembun. Di pangapunten, dan insya Allah dropletnya ya tidak sampai panjenengan ya, ini aman. Atau mudah-mudahan sudah tidak ada corona lagi, mudah-mudahan. Bapak yang saya hormati, ini kita berbangsa dan bernegara pada pasal 29 Undang-Undang Dasar 45 ayat 1 disebutkan, setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Yang kedua, negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Sehingga orang Indonesia itu akan milih agama apa bebas. Tapi yang ada di kementerian, artinya yang terdaftar, tidak boleh agama yang tidak terdaftar di sini. Bebas agama apa silahkan. Bahkan Islam 1,5 abad yang lalu sudah mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan orang untuk memeluk agama Islam, tidak ada paksaan. Itu sudah awal itu Islam. Nah, Bapak Ibu, ini ada suatu cerita. Ini bukan ilustrasi tapi fakta. Kami kan dulu hidup di sekolah, ya kayak Bu Aris ini, atau yang lain mungkin ada. Suatu ketika ada orang tua datang ke sekolah protes. Tapi baiknya orang tua itu sangat santun, kemudian menyampaikan keberatannya perihal guru menyampaikan hal kepada siswanya. Dia tidak langsung menemui guru tersebut, tapi dia soal kepada kepala sekolah. Nah, ini kaitannya dengan Pak Guru atau Bu Guru PPKN. Dia mengajarkan bahwa anak semua agama itu baik dan benar. Silahkan, ini sih bahas UUD 45 pasal 29. Silahkan kamu harap sing Kristen milih Kristen ya kena, yang Islam silahkan, Buddha silahkan, semua baik dan benar. Dengan apa yang disampaikan itu anak, karena apa yang dia terima di rumah beda dengan yang disampaikan Pak Guru atau Bu Guru di sekolah. Cerita kepada orang tuanya. Nah, orang tuanya, wah ini bahaya ini. Kemudian soal kepada kepala sekolah, basa-basi. Setelah itu menyampaikan maksud dan tujuannya. Kepala sekolahnya juga bijak, tidak langsung diadu antara orang tua dan guru. Nggih permasalahannya itu.
karena kepala sekolahnya juga orang Islam yang taat, apa yang disampaikan orang tua itu adalah juga benar, maka dia ngundang guru agama. Guru agamanya adalah orangnya juga piawai juga, orangnya bijak, pinter. Oke, ya Pak, sebentar saya undang, saya panggilkan guru agama. Nah, akhirnya dihadirkan guru agama dengan komunikasi yang baik. Guru agama itu menyampaikan, oke Bapak, pelajaran dia tidak hanya PPKN, itu nanti tanggung jawab saya. Insya Allah putra Bapak, putra panjenengan tetap akidahnya oke, tidak akan berubah oleh yang disampaikan oleh Pak Guru PPKN. Karena adanya komunikasi yang baik, maka orang tua puas terus pulang. Nah, baru itu terus oleh kepala sekolah, guru PPK-nya diundang, dipertemukan dengan guru agama. Terjadilah pembicaraan yang baik, sehingga guru PPK itu dalam membahas ini ditambahi. Artinya tidak saklek, ditambahi nanti sehingga bijak. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu, panjenengan kalau mengikuti medsos beberapa bulan yang lalu, ada seorang pejabat publik mengatakan di kesatuannya, karena bukan TNI, di kesatuannya itu mengatakan semua agama itu di mata Tuhan itu semuanya baik dan benar. Nah sekarang meskipun di kesatuan itu orangnya kan bermacam-macam, ada yang Muslim, ada yang Kristen, ada yang Hindu gitu. Nah, dan karena beliau adalah pejabat, otomatis apa yang disampaikan didengar oleh orang lain, dipersoalkan, gegos, menjadi ribut. Tidak benar itu. Nah, cara penjaringan, Pak, yang betul itu siapa? Pak Panglima itu atau masyarakat? Masyarakat menyalahkan bahwa salah itu, tidak begitu tuh. Nah, orang yang bersangkutan, si pejabat itu, ya benar. Karena kan tidak apa-apa yang saya sampaikan di depan anak buah saya. Cara penjenengan yang betul mana Bu? Benarkah bahwa semua agama itu baik dan benar? Betul ya? Mesti ibu pendapatnya ada dua macam. Betul? Ya kan? Tidak betul kan gitu ya? Monggo untuk ini kita kaji, ya kita kaji pagi ini. Bagaimana prinsip dan tata cara beragama. Kami akan matur tentang itu. Kami akan matur bahwa bagaimana kita beragama, tata caranya bagaimana, etikanya bagaimana, sehingga tidak timbul pertikaian, tidak timbul pertengkaran di antara kita sesama Muslim dan juga sesama warga Indonesia. Bapak yang saya hormati, bahwa di dalam beragama mesti menyangkut tiga perkara. Yang pertama adalah akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga muamalah. Akidah itu keyakinan, kepercayaan, akidah. Nah, ini akidah. Kalau kita sudah asyhadu alla ilaha illallah, saya yakin kita semuanya, penjenengan semuanya termasuk saya, semuanya adalah mengaku orang Islam. Di Indonesia, di dalam pasal tadi menyatakan bahwa berimplikasi bahwa setiap warga negara Indonesia harus beragama, harus. Kalau tidak beragama berarti ateis, komunis. Kalau kita sebagai warga negara yang baik mesti harus beragama. Agamanya harus satu, tidak boleh lebih dari satu. Pak, benar agamanya apa? Kalau sih Islam, nenggaya Kristen, ya Buddha, tidak benar.
agamanya hanya satu. Islam ya Islam, Kristen ya Kristen, Buddha ya Buddha, Konghucu ya Konghucu, Hindu ya Hindu, atau kepercayaan. Ini menurut hidup bernegara Indonesia. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, karena kita orang Islam, meskipun di ayat awal tadi dikatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan orang itu harus memeluk agama Islam, tetapi kita sudah berpegang teguh bahwa raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Saya rela, saya ikhlas, saya bertekad bulat bahwa Allah adalah sesembahan saya. Raditu billahi robba, Allah adalah Tuhan kami. Wa bil islami dina, Islam adalah agamaku. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, Muhammad itu adalah nabi dan utusan Allah. Ini kita harus pegang teguh. Inna dina indallahil Islam. Nah, terus di ayat yang lain ini Bapak Ibu, la ilaha illallah, Allah, tidak ada syirik, tidak ada Allah di imbu-imbu yang lain-lain, tidak ada. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian kenapa kita tidak boleh syirik? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik, orang yang berbuat syirik, dan akan mengampuni dosa-dosa selain syirik kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Ini saya mengajak Bapak dan Ibu. Kemudian lagi di ayat yang lain, inna dina indallahil Islam. Quran surat Ali Imran ayat 19, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar menurut Allah adalah Islam. Terus di ayat yang lain 85, wa may yabtaghi ghairal islam madina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mengikuti, memeluk agama selain Islam, maka sekali-kali tidak sekali-kali tidak akan diterima, dan orang itu di akhirat akan termasuk orang yang rugi. Nah, ini monggo kita pegang teguh. Jadi kita hidup Islam sing fanatik. Kita harus berani mengatakan agama yang benar adalah Islam. Sehingga saya tidak akan tersana kemari, tidak. Nah, kalau begitu kembali ke cerita yang awal tadi, kalau guru PPKN itu kok ngendikannya seperti itu, ya kalau ada orang terprotes itu ya wajar, karena di rumah diajarkan bahwa agama yang benar yang diterima oleh Allah adalah Islam. Kalau PPKN, guru PPKN, semua agama baik dan benar menjadi salah di mata kita. Nah, sehingga guru PPKN-nya harus pandai, pinter, nah, harus bijak. Yang Islam harus Islam yang paling baik. Yang Kristen mengatakan Kristen yang paling baik, yaitu baik dan benar menurut agama masing-masing. Kemudian tadi ke Pak Panglima tadi itu mengatakan menurut atau di mata Allah, di mata Tuhan, semua agama baik dan benar. Kayak ngerti pendapat Gusti Allah, Islam sudah mengatakan begitu. Nah, ini Bapak Ibu, ini akidah. Monggo panjenengan pegang teguh. Kalau kita orang Islam harus berani mengatakan bahwa agama yang benar adalah Islam. Orang yang memeluk agama tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maka tadi saya mengatur kepada Takmir, pangapunten pengerasing gunjero bae. Saya akan mengatur ini.
Kalau kedengaran orang lain kan nanti menjadi setidak-tidaknya mereka menjadi tidak berkenan, menjadi permusuhan. Padahal permusuhan itu tidak kita kehendaki. Kita butuh bermuamalah, bergaul, bertetangga dengan saudara-saudara yang bukan Islam. Nah, yang pertama akidah kita jaga, monggo untuk panjenengan, untuk yang lain. Untuk urusan akidah agama, monggo yang Kristen silakan Kristen, Tuhannya siapa, tata cara beribadah siapa, monggo silakan. Yang Buddha ya begitu, yang Hindu itu silakan. Nah, kita tidak boleh saling pengaruh, mempengaruhi. Tidak mau tuh ibadahnya bagaimana, silakan. Ini harus kita pasang pagar yang kuat, masing-masing saling menjaga. Kan banyak Bapak Ibu, kita katakan intoleran, radikal. Itu stigma-stigma yang kurang baik untuk kita. Ada orang Islam ketone kok kenceng banget keislamannya, dikatakan radikal, dikatakan intoleran. Toleran dalam bidang apa nanti dulu. Dalam akidah sekali lagi saya matur, kita harus fanatik, harus ketat, harus kenceng, harus ngotot. Berikut Bapak dan Ibu, namanya orang beragama, yo Islam, yo yang lain-lain, mesti dari keyakinan itu berimplikasi kepada ibadah. Kalau kita ibadahnya jelas sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang lain. Kalau mereka yang Kristen tentu ibadahnya ke gereja, ada yang ke kelenteng, ada yang ke wihara. Silakan beribadah sesuai dengan agama mereka masing-masing. Nah, untuk kita ibadah itu dikatakan ada yang ibadah mahdhuf, ibadah yang ditetapkan tata cara dan waktunya harus begini. Nah, ada juga seperti sholat. Sholat tata-caranya begitu, tidak ada yang lain-lain. Oh, puasanya harus begitu. Oh, haji begitu. Itu namanya ibadah mahdhuf. Nah, ada ibadah ghairu mahdhuf. Ibadah ghairu mahdhuf itu lebih longgar. Panjenengan sedekah. Sedekah pira? Sedekahnya berupa apa, kepada siapa, di mana, kapan, silakan. Itu ghairu mahdhuf, silakan. Kemudian juga ada ibadah-ibadah menurut Islam Bapak dan Ibu. Panjenengan kok tindak di jalan ada ranting yang jatuh malang ganggu wong mlaku, panjenengan lagi ranting tiba ini disingkirake. Itu sudah bentuk ibadah di Islam, ibadah. Sehingga kalau ada orang kok mujang-mujang, buang sampah, buang kulit gedang, buang apa nyanggalan, itu ya jelas tidak boleh. Nah, saya terus terang Bapak Ibu senang sekali kalau melihat lingkungan RT 1. RT 1 jalannya api, semangat, dalamnya PKP rapi. Oh, itu menunjukkan penghuninya ya piantune rajin dan rapi. Betul Pak. RT penjalan itu sini dan menyenangkan tadi. Nah, ini ibadah. Jadi ada ibadah yang berat, sholat malam, yang zikir, istighfar. Ada yang ibadah ringan-ringan tadi itu yang buang kulit gedang yang lagi buang kulit gedang yang ini bukan abang kepleset gitu Pak. Oh, ini ada ranting buat nanti ganggu orang lewat. Itu sudah bentuk ibadah. Ada juga ibadah sosial seperti takmir ini, ngurusi musola yang ini itu, menggerakkan pengajian, kemudian kerja bakti dan sebagainya. Itu ibadah sosial. Ibadah. Kalau penjen melakukannya kok
penuh dengan keikhlasan lillahi ta'ala, insya Allah akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian satu catatan Bapak dan Ibu, ini kalau ibadah mungkin penjenengan dengan saudara-saudara yang bukan Islam tidak masalah nih. Kayak yang gereja, kayak ngaji nih nganggo kitab, nembang-nembang, penjenengan ora gumun tidak mempersoalkan. Tetapi pangapunten, di antara kita orang Islam kadang-kadang sok ribut masalah sholat. Siji nganggo kunut, siji ora. Siji usoli, siji ora. Siji puasane mulai dina setu tanggal 2 April. Siji ne hari Ahad tanggal 3 April. Ribut. Lah inilah Bapak Ibu, monggo kita pahami bahwa namanya pelaksanaan ibadah intern orang Islam ada hal-hal yang beda. Bedanya beda kecil-kecil. Sholat tata caranya begitu. Sholat tujuannya apa? Syarat rukunnya apa? Niat. Kemudian gerakannya sama. Sing pangapunten saya vulgar matur. Sing piantun NU, piantun Muhammadiyah, sholatnya begitu. Gerakannya sama, tapi ada hal yang beda. Sing piantun NU maca kunut. Sing Muhammadiyah ora apa-apa. Semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hanya pemahaman hadis saja. Yang satu traweh ping 23, sing siji ping 22, ping 11. 23. Yang satu 23 kali, yang satu 11 kali. Dua-duanya benar. Sesama orang Islam punya keyakinan. Menjang sing 23 diyakini. Saya ping 23 insya Allah benar. Karena dasarnya ini. Saya ping 11, saya yakini saya benar. Dasarnya ini. Saya pakai usoli, benar saya. Ini saya juga tidak pakai usoli, ya benar. Jangan menganggap diri yang paling benar. Oh, Pak Kai Bu Kai, kok ternyata puasanya mulai dina setu. Oh ya, kayak dasarnya adalah hisab. Oh, kayak kok puasanya dina akadnya. Oh, kayak ruqyah. Itu. Jadi prinsip Bapak saya mamatur bahwa di intern kita sesama orang Islam dalam pelaksanaan ibadah ada hal yang kadang-kadang beda. Perbedaan harus kita maklumi dan kita terima. Itu tetap sah dan benar. Ini yang saya matur itu. Jangan menyoal hal-hal yang kecil. Mbok sesama orang Islam pada ego. Sehingga sekarang di medsos YouTube ada kan, Ustadz ini ngalala Ustadz ini. Ustadz ini ngalih, pengen jangan termakan. Wis ben, itu urusannya wong pinter-pinter. Ben. Tetapi tetap sesama muslim. Itu yang kedua. Jadi dari masalah akidah kita harus kenceng, kuat, kokoh bahwa kita harus pegang teguh agama Islam kita. Yang kedua dalam beribadah kita punya cara orang Islam beda dengan orang selain Islam. Dan sesama orang Islam saja ibadahnya ada hal yang beda kecil-kecil. Harus kita maklumi. Ojo gumunan. Kayak dering ping 23, kayak dering ping 11. Pak Daiman, Pak Kiai, Pak Wakilisi nganggo kunut. Saya orang biar apa-apa. Tidak mengurangi nilai keislaman. Dan seterusnya. Yang ketiga Bapak dan Ibu, yang ketiga bahwa kita hidup ini harus bermuamalah. Islam memerintahkan ini beberapa ayat. Quran surat Isra ayat 7 dalam berakhlak, bermuamalah,
berhubungan sesama manusia, kita harus berbuat baik kepada siapapun. Quran surat Isra ayat 7, in ahsantum li anfusikum wa in asa'u falaha. Jika engkau berbuat baik, sebetulnya berbuat baik itu untuk dirimu sendiri. Dan barang siapa yang berbuat buruk, maka kembali kepada dirinya sendiri. Mana sebenarnya kalau sapa-sapa takon, kalau sapa-sapa mesem, sering maringnya apa-apa, mesti ya untuk penyakit. Yang ada wong kok cetil, ya, disitu wong, orang disenangi wong. Kemudian di ayat yang di hadis ini, hadis Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Hai orang-orang yang senang menebar kasih sayang, engkau akan disayangi oleh Ar-Rahman, Zat yang Maha Pengasih. Akan disayang, wong sing senang menebar kasih sayang akan disayang oleh Allah. Oleh karena itu, irhamu, menyebar kasih sayanglah, sebarlah kasih sayang kepada siapapun yang ada di bumi. Tidak ada harus dengan sesama Islam. Tidak disebutkan. Irhamu man fil ardi, berbuat baiklah kepada siapapun yang berada di bumi, yarhamkum man fis sama. Niscaya engkau akan disayangi oleh penghuni langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Kemudian ada lagi Quran surat Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana, dan seterusnya. Artinya, dan sembahlah kepada Allah dan janganlah berbuat syirik kepada Allah terhadap sesuatu pun. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kepada kerabat karib sanak saudara, kepada orang tua baik, kepada sanak sedulur yang baik, yang jauh yang dekat, kepada anak yatim, kepada anak miskin, tetangga dekat, tetangga jauh. Ini ada yang menafsirkan tetangga dekat itu ya sing dekat rumah, tetangga jauh itu yang jauh rumah. Ada juga yang mengatakan tetangga dekat itu artinya orang-orang sesama muslim. Tetangga jauh berarti dengan orang-orang yang bukan muslim. Ada penafsiran itu. Kemudian teman sejawat Ibnu Sabil dan hamba saya. Jadi di ayat ini dipesankan kepada kita berbuat baik kepada siapapun tanpa pandang bulu apakah orang itu berpangkat atau tidak, apakah orang itu kaya atau miskin, apakah itu jauh atau dekat, apakah itu beragama Islam atau bukan. Jadi dalam hal bermuamalah tidak perlu pilih-pilih agamanya apa. Oke? Nah, ini kan ada Ibu Pak. Ini sampai jam berapa Pak? 5 menit lagi nggih? Nggih. Kan ada Bapak Ibu mungkin penjenengan punya putra kos di kota besar. Anak saya kos di Jogja atau di Jakarta. Duh, kancane iki Kristen. Ning Kristen ning sama dan luar biasa loh. Kalau saya ndelalah Jumatan kok keturun, temannya Kristen pada enggak. Mas, wis andan Jumat Jumatan. Siji Kristen, siji Muslim bisa hidup dalam satu kos-kosan, saling menghargai, saling menjaga, bahkan saling mengingatkan. Keturun wae Jumat keturun, teman kos tadi itu pulang dari kuliah, jadi jeneng Jumat, terus kudu Jumatan bocah turu pek digugah. Mas, Jumatan, hebat itu nggih. Begitu pula tatkala yang satunya akan ke gereja hari Ahad,
bane gembes. Ya, banku gembes yang gereja. Ya kan nganggo motor kok apa tak jujuk ayo. Nah, itu indah sekali. Kemudian juga begitu dalam bertetangga, tidak usah pandang muslim atau non muslim. Itu akan baik sekali. Kemudian juga dalam Islam, innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Ayat tadi agak panjang, di akhir itu ditutup innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak senang kepada orang-orang yang membanggakan diri dan sombong. Jadi wong Islam sing apik itu tidak sombong, tidak membanggakan diri. Sebagai penutup Bapak dan Ibu, saya matur di sini kesimpulannya, monggo dalam berakidah, beriman, berislam kita pegang teguh bahwa hanya Islamlah agama yang paling benar. Inna dina ngindallahil Islam. Ganwa itu harapannya bapaknya Islam kuat, ibunya juga akidahnya kuat, anak-anaknya jangan sampai ada yang kesana-sana. Sebab ada cerita ku anfusakum wa ahlikum. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kalau itu masih putra panjenengan, mungkin panjenengan berkewajiban berhak untuk ngajak tetap di keislaman. Tapi yang harus dewasa nyaten ora gelem, yaitu sudah aneh. Tanggung jawab derek. Tapi kita monggo yang di masjid ini saya mengajak keislaman kita jaga, jangan sampai kemana-mana. Kuat kenceng, diani radikal, diani intoleran, monggo silakan. Yang kedua Bapak dan Ibu, implikasi dari akidah dan keimanan mesti harus melaksanakan ibadah. Lakukan apa yang diperintahkan Allah, jauhi apa yang dilarangnya. Sebagai catatan bahwa sesama muslim ibadahnya kadang-kadang ada beda-beda kecil yang seperti itu tidak usah dipersoalkan. Yang ketiga, bahwa di dalam hal muamalah kita harus menjaga hubungan yang baik dengan sesama Islam maupun dengan seluruh warga negara Indonesia, seluruh warga Berkok, RT 1, RT 2, 3 dan seterusnya, tanpa pandang bulu, termasuk tanpa melihat agamanya apa. Oke, itu pesan kami pagi ini. Jadi kalau kami tadi matur untuk tidak ke atas ya, itu karena ada hal yang sangat krusial. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.